Hello everyone, and good afternoon, ma'am. First of all, let me introduce myself. My name is Jessica Tresya Makanutujulu, but can you call me Jess or anything else? Alright, here I will explain about sentence objective order and narrative writing. Please allow me to explain into Indonesian. Baik, ma'am, saat ini saya akan menjelaskan ketiganya dalam bahasa Indonesia. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mengenai sentence. Sentence atau kalimat di dalam bahasa Indonesia adalah satu bahasa yang mengandung pikiran atau ide lengkap yang kalimatnya terdiri dari subjek atau siapa atau apa yang dibicarakan, dan prediktif apa yang dilakukan atau bagaimana keadaannya. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat juga harus mengikuti struktur tersebut, yaitu seperti simple sentence, artinya simple sentence seperti I like apples. Baru selanjutnya compound sentence, yaitu I like apples and I like bananas too. Selanjutnya itu complex sentence, itu tentang although I was tried, I finished my homework. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tentang objektif dan order, tujuan dan urutan. Objek dari sebuah kalimat adalah pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penulis atau pembicara, misalnya ingin menyampaikan informasi, perintah, atau mengungkapkan perasaan. Order atau urutan dalam kalimat bahasa Inggris sangat penting. Urutan kata biasanya mengikuti struktur, yaitu seperti S tambah V tambah O plus A per C, yaitu subject, verb, object plus adverb compound. Contohnya seperti she ate apples, maksudnya seperti she eats apples every morning. Jika urutannya salah, maka maknanya pun bisa membingungkan atau tidak bisa dimengerti bagi pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya yaitu mengenai tentang writing naratif. Writing naratif adalah menulis naratif ke bahasa Indonesia. Menulis naratif adalah jenis penulisan yang menceritakan sebuah cerita, baik fiksi seperti cerita pendek maupun non-fiksi, pengalaman pribadi contohnya, ataupun ciri-ciri ataupun seperti cerita pendek. Ciri-ciri penulisan naratif itu adalah sebagai ada tokoh, latar, alur, memiliki awal, konflik, klimaks, dan akhir, menggunakan kalimat deskriptif dan emosional agar si pembaca dapat membayangkan cerita yang kita tuliskan ke dalam sebuah kisah. Kayak contoh kita waktu masih sekolah, kita pasti belajar bahasa Indonesia tentang bagaimana caranya kita membuat satu dari pelajaran kayak tentang mengenai menulis tentang cerita pendek, cerpen, bahas itu tentang lamaran kerja, terus tentang lain sebagai hal. Pasti di situ kita di setiap tugas itu pasti kita ada bagian-bagian yang mana ada kalimat tentang isi dari tesis orde lama atau apa gitu, saya sudah lupa, tapi intinya kita pasti belajar kayak gitu. Makanya di bagian yang saya jelaskan ini tentang writing naratif, yang sudah saya sampaikan tentang ciri-ciri penulisan naratif, yang 3 hal yang sudah saya sampaikan. Dan contoh dari writing naratif ini itu seperti ini. Suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak yang sangat suka membaca buku. Ia bermimpi menjadi penulis yang terkenal. Seperti itu contohnya di dalam bahasa Indonesia. Jika kita ke bahasa Inggrisnya, yaitu seperti ini. Once upon a time, in a quiet place, there lived a boy who loved reading. He dreamed of become a famous writer. Yang artinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sampai disinilah 3 hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan juga mem. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaiannya ataupun penjelasannya, kiranya dapat dimaafkan. Karena saya pun juga masih belajar. Sampai disinilah. Terima kasih. Bye-bye.